Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Kembali lagi hadir dalam acara Product of the Week kali ini. Apa sih Product of the Week? Program Katalog Pro ini. Jadi program Product of the Week ini akan kita ulas tiap minggunya dari produk-produk arsitektural atau yang lainnya yang sudah ada di dalam Katalog Pro. Saya akan memperkenalkan suatu produk baru yang kami sebut dengan nama BioGuard Acoustic. Nah, contohnya seperti ini. Nah, apa fungsinya, apa tujuannya BioGuard Acoustic ini, dan apa perbedaannya, dan penempatannya atau penggunaannya di mana saja? Mari kita akan saksikan video yang berikut ini. Sebelum kita masuk ke BioGuard nih Pak, saya mau tanya sedikit Pak. Yang biasa saya amati itu, kalau misalnya kita mau mempunyai kenyamanan ruang secara akustik, itu biasanya pasti yang kepikiran pertama adalah ceilingnya gitu. Nah sebenarnya seberapa besar sih Pak peranan ceiling itu dalam kenyamanan suatu ruang? Kalau kita bicara kenyamanan akustik, itu tentu kita perhatikan aspek yang ada di dalam suatu ruangan. Karena kalau kita bicara akustik, kenyamanan akustik itu buat di outdoor itu tidak ada gunanya. Nah, tetapi lebih banyak orang membutuhkan kenyamanan akustik itu ada di dalam ruangan, ya, di dalam bangunan, di dalam ruangan dan sebagainya. Seperti kebanyakan dari kita tahu, elemen-elemen pembentuk ruang itu ada 3. Pertama lantai, dinding, dan plafon. Nah, kalau kita bicara lantai, mungkin sebagian besar ada yang beranggapan, oh kalau gitu saya pakai karpet saja cukup untuk meredam suara. Tapi kalau jika kita perhatikan, seberapa banyak ruangan lantai yang terekspos, artinya tidak tertutup oleh yang namanya furniture, meja, kursi, dan bahkan orang, ya. Nah itu bisa dikatakan memang secara akustik dia tidak bisa optimal. Yang kedua adalah elemen dinding. Elemen dinding juga sekarang juga tidak semuanya kita bisa pasang, ya, karena ada bagian dinding tertentu yang ada jendela, ada lemari, kabinet, pintu, dan sebagainya. Bahkan ada horden, lukisan, itu juga merupakan elemen penyerap suara. Okay. Nah, satu-satunya tinggal di plafon. Kalau teman-teman lihat di atas, mari kita lihat ke atas.
Nah, kalau kita lihat di atas, umumnya plafon tanda kutip Tidak ada halangan ya Pak? Tidak ada halangan, terekspos ya. Jadi akhirnya mau tidak mau ceiling menjadi media yang paling memantulkan suara. Ya, karena dia merupakan bidang yang paling besar, yang paling dominan untuk memantulkan suara, maka solusinya adalah kita harus treatment pada plafon, pada ceiling. Gitu. Nah, cara treatmentnya bagaimana? Ya, kita bisa memilih material-material yang memiliki permukaan yang soft, bukan permukaan yang keras, ya, soft surface, bukan hard surface, seperti itu. Oke Pak. Oke, boleh ini Pak tunjukin tadi ada sampel nggak Pak untuk BioGuard nih? Biar kita bisa ada gambaran dulu nih. Ya. Jadi saya sampaikan dulu ya, mungkin secara general. Kalau kita bicara acoustic ceiling umumnya seperti ini. Mungkin bagi teman-teman mayoritas orang awam, jika kita bicara tentang acoustic ceiling, pasti selalu identik dengan yang namanya fissure atau bolong-bolong. Ya, betul. Entah fissure-nya besar atau kecil, itu pasti dia harus berpori atau berlubang. Karena dengan pori-pori inilah dia punya kemampuan untuk menangkap suara. Ini bisa dikatakan teknologi yang dari zaman tahun 1950-an sampai sekarang. Jadi bisa dikatakan teknologi yang sudah lama. Nah, seiring dengan perkembangan dunia arsitektur, banyak dari mereka yang ingin, teman-teman arsitek yang ingin penampilan akustik yang lebih kalem. Jadi tidak begitu ramai dengan lubang-lubang, tapi tetap butuh fungsi akustik. Nah, kalau zaman dulu itu tidak bisa, karena teknologinya belum ada. Nah, tapi mulai kami kembangkan yang kategori atau grade yang kedua, di atas dari yang kategori fissure yang tadi. Kami sebut dengan tipe sanded. Kalau dengan sanded ini saya hanya perkenalan singkat saja ya. Lebih kecil ya Pak porinya ya? Ya, porinya lebih kecil, dan untuk mengantisipasi pemantulan suara, permukaannya kami bikin kasar. Nah, contohnya kalau misalnya teman-teman kalau melihat plafon atau dinding dari semen, itu kadang-kadang dibikin kasar. Jadi mereka sering sebut dengan kamprot ya, supaya tujuannya tidak mudah memantulkan suara. Nah, dibikin kasar seperti ini. Karena prinsipnya kalau permukaan bidang yang kasar, pemantulannya tentu lebih buruk daripada pemantulan pada bidang yang licin. Prinsipnya seperti itu. Nah, dengan sistem ini kami mulai perkenalkan produk yang namanya sanded acoustic ceiling. Jadi tampilannya bertekstur sehingga penampilannya lebih terkesan lebih mewah. Ya, bisa dilihat seperti ini. Jadi dia ada teksturnya. Nah, terus perkembangan yang selanjutnya, di mana dari tim R&D Armstrong kami mengembangkan satu teknologi baru, di mana teknologi itu menggunakan sistem laminate. Nah, dengan sistem laminate, dengan sistem laminate ini, acoustic ceiling yang tadinya perforasi seperti ini, kami lapis dengan lapisan transparent membran. Jadi kami lapis dengan transparent membran, baru di spray, baru dicat. Hasilnya seperti ini. Tidak ada pori ya Pak? Halus ya Pak ya? Halus. Nah, dengan sistem seperti ini, kami tetap bisa mempertahankan nilai penyerapan suaranya lebih tinggi bahkan daripada yang model lama. Oh gitu? Ya. Karena membrannya itu ya Pak? Karena membrannya itu. Jadi secara base material tetap sama. Kalau ini perbedaannya base materialnya sudah dilubangin seperti ini, langsung di spray. Kalau ini dilubangin, dilapis dulu, baru kita spray. Tapi secara core-nya itu sama ya Pak? Mineral ininya ya, mineral fibernya sama Pak? Mineral secara core materialnya sama. Secara core materialnya sama. Dia terbuat dari batu-batuan, ya. Jadi produk kami juga bisa dikatakan produk yang green, karena ini dia menggunakan material yang tidak habis.
yang tidak bisa habis. Tapi dia lebih tebal ya Pak ya? Tebalnya berapa Kami Pak? ada beberapa tipe ya, ada dengan ketebalan yang berbeda. Nah, kebetulan yang saya tunjukkan ini adalah biogun akustik. Dia punya daya serap suara yang bagus, dia juga punya daya kedap suara yang bagus. Seperti itu. Nah, ini untuk menjawab kebutuhan dari rumah sakit. Nah, kenapa saya juga tonjolkan produk biogun akustik ini? Ini sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini, di mana kita sekarang sedang berjuang melawan epidemi yang disebut dengan coronavirus ya, atau COVID-19. Nah, pembangunan yang paling gencar saat ini mau gak mau ya kita arahkan ke pembangunan rumah sakit secara besar-besaran di seluruh pelosok tanah air. Bahkan tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Nah, untuk produk Sealing, kami bisa mensupport, mendukung gerakan melawan coronavirus ini dengan produk plafon antibakteri seperti ini. Di mana tampilannya lebih bersih, tidak ada lubang, dan dia juga punya lapisan khusus antibakteri seperti itu. Tapi ini itunya juga grade-grade gitu ya Pak hasilnya? Ya, kalau tampilannya juga grade tersedia dalam ukuran 60x60 dan 60x120 cm. Oke, mungkin ini Pak, biasanya kan kita sekarang sering tahu ya Pak, Gibson Board juga sudah mengeluarkan inovasi-inovasi yang dia bilang juga dia mempunyai fungsi akustik. Mirip kan sama yang punya Bapak tadi. Nah, sebenarnya perbedaannya itu apa sih Pak sama yang Gibson Board? Oke, thank you untuk pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara produk, memang kita tidak dalam posisi menggantikan, tapi bagaimana kita melihat kebutuhan di ruangan itu seperti apa. Yang bisa saya sampaikan adalah produk akustik Sealing selalu tampil dalam modular. Modular artinya berbentuk tile, 60x60 atau 60x120. Tujuannya adalah untuk mempermudah accessibility kita diperlukan untuk ke atas. Contohnya, teknisi AC, teknisi electrical, teknisi plumbing, dan sebagainya. Dan juga dengan sistem modular ini akan sangat memudahkan teknisi bangunan di andai kata ada kebocoran di plafon, sehingga mereka bisa segera ganti dalam hitungan menit, bukan hitungan jam, bukan hitungan hari, dan sebagainya. Tinggal didorong aja ya Pak? Ya, tinggal didorong saja, seperti ini langsung kita pindahkan. Nah, ini juga merupakan salah satu elemen indikator yang cepat apabila ada sesuatu ketidakberesan di atas plafon. Daripada kita biarkan berlarut-larut, kerusakannya akan semakin parah, dan juga bagi kesehatan di rumah sakit itu tidak bagus. Seperti kita ketahui, kalau kita bicara higienitas, ya, kalau ruangan atau di atas plafon terjadi kebocoran, maka di situ juga akan tumbuh jamur. Ya, jadi nggak bagus juga ya Pak buat di bawah. Betul, jamur itu sangat berbahaya apabila kita tidak atasi, tidak perbaiki. Ya, kebocoran atau kondensasi itu akan menyebar ya ke seluruh ruangan. Saya bisa sharing ya, mungkin ada foto yang bisa saya sharingkan. Kelihatan? Oh iya, sudah Pak. Sudah terlihat. Oh, di rumah sakit ya Pak ya? Ya. Dan ini seringkali menjadi hal yang membuat sakit kepala bagi pengurus atau manajemen rumah sakit. Ya, karena di satu sisi mereka harus tetap operating 24 jam, tapi di sisi yang lain mereka harus perbaiki ini. Nah, akhirnya apa? Itu dibiarkan berlarut-larut sampai akhirnya kebocoran itu jadi menyebar kemana-mana dan tidak bisa ditangani hanya dalam 1 hari. Iya, betul. Dan apabila kita biarkan berlarut, dikhawatirkan itu akan menyebabkan penyebaran spora jamur itu secara meluas. Seperti kita ketahui, kalau orang datang ke rumah sakit, umumnya pasti mereka sakit ya. Umumnya mereka mengalami gangguan dengan kesehatan, di mana daya imunitas tubuhnya menurun. Nah, begitu mereka datang ke sana terpapar dengan spora jamur, apakah melalui hidung ataupun mulut, dan itu masuk ke paru-paru mereka. Jamur itu akan menetap di sana. Makanya tidak heran kita sering melihat orang-orang tua umumnya ya,
mereka mengalami gangguan di paru-paru, ada flek, fleknya paru-parunya berjamur. Nah itu salah satu gejala yang terjadi. Kalau buat anak-anak muda, ya mereka masih punya daya tahan tubuh yang bagus, itu bisa melawan jamur yang ataupun benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh mereka. Seperti itu. Terus Pak, selain higienitas nih Pak, untuk yang Biogard ini, kelebihan lainnya apa nih Pak? Oke, sama seperti yang dengan namanya ya, Biogard Akustik. Biogard ini berbicara tentang antibakteri. Jadi ada fitur antibakteri pada produk ini dan juga akustik. Jadi dengan satu produk kami bisa menawarkan fitur antibakteri dan juga fitur akustik. Seperti kita ketahui, kalau ruangan yang terlalu banyak elemen material yang hard, ya elemen material yang keras, itu akan menyebabkan gema atau gaung yang berkepanjangan. Bisa bayangkan apabila orang atau pasien yang dirawat di rumah sakit, mereka harusnya bisa beristirahat dengan tenang, tapi mereka mendengarkan suara-suara gema di koridor, ya, lalu lalangnya tenaga medis, itu akan secara tidak langsung akan mengganggu kualitas tidur mereka. Nah Pak, ini kan untuk rumah sakit, itu tuh ada khususnya nggak sih Pak? Apa dia bisa diterapkan dalam semua ruangan gitu kan? Sedangkan ininya kan beda-beda nih, misalnya di rumah sakit ada kafetaria, ada koridor, ada kamar operasi, ada ICU gitu. Itu tuh bisa untuk semua ruangan atau memang dikhususkan untuk ruangan tertentu? Oke, kalau untuk fungsi penggunaannya, memang ini lebih difungsikan untuk kebutuhan apakah ruangan tersebut membutuhkan antibakteri dan akustik. Ya, apabila ruangan itu tidak membutuhkan fungsi antibakteri, ya kita bisa pakai akustik sealing yang biasa seperti ini, yang ini atau yang DUN, yang minimal porous. Oh, itu kayak misalnya untuk di koridor gitu ya Pak? Ya, ini kita bisa, kami juga bisa justru menyarankan kepada teman-teman untuk satu gedung rumah sakit katakan ya, atau gedung perkantoran, itu nggak masalah apabila kita menggunakan beberapa tipe dari produk akustik sealing Armstrong sesuai dengan kebutuhan ruangannya, seperti itu. Ini bisa dicuci juga nggak sih Pak, kayak di lab gitu mungkin? Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat, jadi kalau akustik sealing Armstrong ini kami selalu menyediakan brosur bagi teman-teman yang hadir. Ini saya bisa tunjukkan. Brosur ini available, jadi bisa mudah-mudahan bisa membantu teman-teman apabila membutuhkan untuk presentasi ataupun kelengkapan dokumen. Ya, selain data spek yang ada di Katalog Pro, itu juga sudah saya masukkan Biogard Akustik, teman-teman bisa lihat di sana. Tapi apabila teman-teman membutuhkan hard copy-nya, itu juga bisa kami sediakan. Nah, saya ingin menekankan kalau teman-teman lihat untuk baris belakangnya, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan atas. Ini adalah fitur-fitur yang dimiliki oleh Biogard Akustik. Nah, dengan produk Biogard Akustik ini sangat mudah untuk dibersihkan. Jadi bisa dibersihkan dan bahkan juga bisa dicuci. Nah, dicuci, disikat, dan kalau misalnya ada kotoran karena minyak, ini sangat mudah. Jadi kita bisa tinggal ambil hapusan karet, kita hapus saja. Penghapus maksudnya Pak? Penghapus karet, ya. Iya. Pertanyaan dari Pak Henry Indra Pramana, beliau menanyakan apa kelebihannya dibandingkan produk akustik lainnya, Pak? Kelebihannya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ya tentunya masing-masing brand punya kelebihan masing-masing. Tetapi saya menunjukkan kelebihan dari sisinya Armstrong. Pertama adalah produk kami sudah digunakan di seluruh dunia. Jadi standarnya sudah standar internasional, dan kami sudah mendapat sertifikat green dari lembaga-lembaga terkenal ya, contohnya dari US Green Building Council, dari standar dari Singapura, kami juga sudah punya, dan kami juga punya track record atau project reference yang lebih dari 30 tahun di Indonesia,
dan produk kami juga bergaransi. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Ade Sumantri. Beliau bertanya, berapa perbandingan daya serap dan redam antara akustik ceiling biasa dengan produk ini, Pak? Teman-teman bisa lihat di material penjelasan material data speknya. Nah, di sini teman-teman saya bisa tunjukkan satu kode. Bacanya NRC apa, ya? Mbak Priscil? NRC 0,7. Ya, 0,7. Oke. Nah, ini adalah singkatan dari Noise Reduction Coefficient atau koefisien penyerapan suara. Suatu produk dikatakan disebut produk akustik, dia harus memiliki nilai NRC minimal 0,5 atau dia harus punya kemampuan menyerap minimal 50% suara. Oke. Kalau kurang dari itu, mohon maaf, itu bukan termasuk produk akustik. Oh. Kalau bioguard akustik ini dia punya daya serap suaranya 0,70 dan daya kedap suaranya 41 desibel. Ya udah lumayan tinggi ya Pak ya. Ya. Kemudian dari Pak Reza Lesmana, salam kenal Pak Arifin. Beliau bertanya, apakah produk ini sudah memiliki green label, Pak? Dan apakah fitur BioGuard jika finishing yang menggunakan cat dengan spek apapun tidak masalah? Garansi yang di cover itu apa saja, Pak? Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya, Pak. Jadi kalau kita bicara produk akustik ceiling, itu semuanya sudah fully painted dari pabrik. Tidak perlu cat lagi ya, Pak? Ya. Jadi kita nggak perlu lagi mengecat sendiri, karena kalau kita mengecat sendiri di lapangan, itu agak sulit dikontrol kualitasnya. Misalnya tingkat keenceran catnya, dan sebagainya. Dan memang kami tidak sarankan untuk dicat, tapi bukan berarti kami melarang ya. Kalau teman-teman misalnya sudah menggunakan produk ini dan di karangan satu dan lain hal harus dicat supaya tampil bersih, ya silakan saja. Tapi dari sisi pabrikan, kami tetap harus menyampaikan informasi bahwa dengan pengecatan ulang itu akan menurunkan kualitas penyerapan suara dari panel akustik. Nah itu teman-teman harus sadar dari awal supaya setelah dicat kenapa kok suaranya jadi bergema. Nah itu berarti ada penurunan kualitas penyerapan suaranya. Sebenarnya sih nggak perlu lagi ya Pak, karena kan biasanya memang cat plafon itu putih. Ya. Ya, kami sarankan kalau memang sudah kotor sekali atau apa, atau rusak atau apa, ya tinggal diganti. Saja. Kok. Tinggal diganti saja, dan ini tersedia dalam ukuran box, jadi sangat praktis. Dan kalau diganti pun tidak membutuhkan spesialis plafon untuk melakukannya, cukup teknisi dari bangunan itu sendiri bisa. Dan pemasangannya atau penggantiannya sangat gampang, hanya dalam hitungan menit. Terima kasih banyak Pak Arifin Lee sudah membagi informasinya dan pengalamannya juga. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara Product of the Week kali ini. Dan terima kasih kembali dengan Mbak Priscil yang sudah membantu dan mewakili teman-teman konsultan untuk bertanya mengenai produk Armstrong Ceiling ini. Saksikan juga program-program katalog pro lainnya. Kita di sini juga ada program Product of the Week di setiap hari Rabu jam 2 siang, kemudian ada acara Protok juga di hari Senin jam 2 siang. Dan untuk acara hari Senin besok, di sini kita akan membahas mengenai desain dari Fadila Rahman dan Pak Jehovan Dira mengenai sayembara dari Next Landmark. Seperti itu, jadi Bapak Ibu bisa hadir kembali dalam acara Protok di hari Senin jam 2 siang. GoPro with Katalog Pro, yes. Terima kasih Pak Arifin.